Gempar, mantan Perdana Menteri Israel yang kejam ini dikabarkan dirawat di rumah sakit karena nyeri dada selama perayaan Yom Kippur Zionis. Lama tidak terdengar, Benjamin Netanyahu dikabarkan dilarikan ke rumah sakit setelah merasa tidak enak badan dengan serangan yang terjadi pada tubuhnya. Dia merasa tidak enak badan saat menghadiri kebaktian sinagoga Yom Kippur pada Rabu malam. Pria berusia 72 tahun itu merasakan nyeri dada dan dirawat di rumah sakit Shaare Zedek di Yerusalem. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi dirinya dan juga keluarganya. Juru bicara rumah sakit mengatakan mantan Perdana Menteri Israel itu menjalani evaluasi dan serangkaian tes dan hasilnya semuanya normal, namun hal ini masih memprihatinkan karena tiba-tiba serangan sakit di dada yang nyeri itu terjadi tiba-tiba. Seperti diketahui, ia merasakan serangan sakit itu saat berada dalam perayaan Yom Kippur. Yom Kippur adalah hari perdamaian tahunan dalam kalender Yahudi, ditandai dengan doa khusyuk dan puasa 25 jam. Netanyahu juga sedang menjalani puasa ketika merasakan dadanya sakit saat merayakan perayaan tersebut. Tiga PM Israel paling kejam nomor 1 lama menderita stroke. Perdana Menteri adalah tokoh politik utama dan yang paling kuat di negara Israel. Di Israel, Perdana Menteri mewakili wewenang untuk membuat satu kebijakan di dalam maupun luar negeri yang setelahnya akan ditentukan langsung oleh kabinet. Pada umumnya, kabinet terdiri dari para menteri yang sebagian besarnya adalah kepada departemen pemerintah. Menteri ditunjuk langsung oleh Perdana Menteri Israel berdasarkan hasil distribusi suara di partai politik. Berikut Perdana Menteri Israel yang terkenal paling kejam. 1. Ariel Sharon. Ariel Sharon adalah seorang politikus sekaligus jenderal di Israel, pria kelahiran 25 Februari 1928. Ini menjabat sebagai Perdana Menteri Israel dari tanggal 7 Maret 2001 hingga 14 April 2006. Saat ia sedang menjabat, kekuasaannya harus digantikan sementara oleh Ehud Olmert karena Sharon terkena serangan stroke di bulan Januari 2006. Ia mengalami koma di waktu yang cukup lama. Hal itulah yang menyebabkan ia harus memindah tangankan kekuasaannya karena tidak dapat menjalankan tugas sebagai pemimpin. Ariel Sharon dengan nama asli Ariel Seinerman dan keluarganya adalah pendukung gerakan Zionis. Ia pernah bergabung dengan kelompok mafia Haganah pada usia 17 tahun dan aktivitasnya adalah meneror rakyat Palestina. Saat itu Sharon menjalankan terornya secara bergantian dan berada di bawah komando Perdana Menteri David Ben-Gurion. 2. Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel selanjutnya adalah Benjamin Netanyahu. Ia tercatat sebagai Perdana Menteri ke-9 di Israel yang menjabat 2 kali dari 1996 sampai 1999. Lalu 2009 sampai 2021. Saat itu ada pernyataan keras yang disampaikan oleh Hamas kepada Israel mengenai cercaan Hamas yang disampaikan oleh juru bicaranya Osama Hamdan. Menurut Hamdan, perkataan ini muncul begitu saja akibat perlakuan Israel terhadap warga Gaza yang mirip dengan pembantian kepada warga Yahudi yang dilakukan oleh Hitler. Pernyataan Hamdan tersampaikan setelah Israel melakukan agresi ke Gaza. Hampir 600 warga Palestina saat itu menjadi korban kekejaman Israel. 3. Ehud Olmert. Ehud Olmert adalah Perdana Menteri Israel yang lahir pada tanggal 30 September 1945. Ia merupakan seorang politikus dan pengacara Israel. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Israel pada tahun 2006 hingga 2009 menggantikan Ariel Sharon. Sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri, ia adalah Menteri Kabinet sejak tahun 1988 sampai 1992 dan 2003 sampai 2006. Di tanggal 28 Juni 2006 terdapat 3 kelompok milisi Hizbullah yang menculik
seorang anggota pasukan Israel dengan motif tuntutan agar Israel mau melepaskan 1.000 orang tahanan dari Palestina. Saat itu juga Olmert memerintahkan balasan untuk mereka dengan serangan ke Lebanon Selatan. Balasan tersebut bukan semata-mata untuk membebaskan anggota pasukannya, melainkan untuk menghabisi kekuatan Hizbullah yang selalu dianggap mengganggu keamanan di negara Israel. Pendudukan Israel dan diskriminasi terhadap warga Palestina merupakan penyebab utama siklus kekerasan yang tak berkesudahan di daerah Gaza dan Yerusalem selama beberapa puluh tahun terakhir. Hal itu merupakan hasil kesimpulan yang disampaikan penyelidik PBB pada hari Selasa. Dalam laporan setebal 18 halaman yang berfokus pada evaluasi garis panjang investigasi, laporan dan juga keputusan PBB di masa lalu tentang situasi di Gaza tersebut, tim karena itu merekomendasikan agar pendudukan tanah Palestina oleh Israel segera diakhiri dengan tegas. Mengakhiri pendudukan tanah oleh Israel penting segera dilakukan untuk menghentikan siklus kekerasan yang terus-menerus di Gaza, kata laporan mereka seperti dikutip dari AFP. Sementara itu, pemimpin penyelidik Navi Pillay yang juga mantan kepala hak asasi PBB dari Afrika Selatan mengatakan rekomendasi diberikan karena Israel selama ini tidak pernah berniat mengakhiri pendudukan dan diskriminasi yang terus-menerus terhadap rakyat Palestina. Kurang adanya implementasi ditambah dengan rasa impunitas merupakan bukti jelas bahwa Israel tidak berniat mengakhiri pendudukan dan juga diskriminasi terus-menerus terhadap warga Palestina yang terletak di jantung pengulangan sistematis pelanggaran di wilayah pendudukan Palestina termasuk Yerusalem Timur dan juga Israel, katanya. Menanggapi laporan tersebut, Israel melalui Kementerian Luar Negeri mereka langsung mengecam seluruh penyelidikan dan menyebutnya sebagai perbuatan penyihir. Laporan itu, kata mereka, sepihak dan dinodai dengan kebencian terhadap Israel dan hanya berdasarkan serangkaian penyelidikan bias sebelumnya. Itu telah diterbitkan sebagai hasil penyelidikan bias ekstrim anti-Israel oleh Dewan Hak Asasi Manusia, kata Israel tidak terima. Tak hanya melalui Kementerian Luar Negeri, Israel melalui puluhan tentara cadangan dan mahasiswa mereka yang berbaris di luar markas PBB juga menentang hasil penyelidikan tersebut. Nitzan Nadar Shanleiner yang mengepalai LSM Israel Surat Hadin mengorganisir protes mengecam Dewan HAM PBB sebagai badan paling antisemi di dunia. Kini pada faktanya PBB mulai gerah dengan Israel dan kini adalah detik-detik kehancuran dari pasukan Zionis penyerbu Muslim tak berdosa Palestina.